Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan pada kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu aspek periklanan pada akuntansi pertanggungjawaban untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu, yaitu pertama Bapak Dr. Wimi Eka Putra dan yang kedua Ibu Wira Lestari. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri sebagai moderator Alrama Bila Priyono dengan NIM akhir 046 dan ada juga teman saya itu Putri Sabel Apriliani dengan NIM 113 dan teman saya Najwa Pane dengan NIM 127. Dan lanjut saja kepada materi yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yaitu Najwa. Kepada Najwa kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputkan pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dari dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklasifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Selanjutnya, jaringan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual. Setiap unit dari jaringan organisasi ini atau secara lebih spesifik, individu yang bertanggung jawab untuk unit tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu fungsi atau output dan untuk menggunakan sumber daya atau input seefisien mungkin dalam melaksanakan fungsi ini. Selanjutnya, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center, individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba atau investasi. Jumlah dan jenisnya akan bergantung pada ukuran perusahaan, struktur organisasinya, preferensi manajemen puncak, serta gaya kepemimpinannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Sabella. Baiklah, selanjutnya untuk jenis-jenis pusat pertanggungjawaban itu ada 4. Yang pertama ada pusat biaya, itu merupakan bidang tanggung jawab menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang kedua ada pusat pendapatan, jadi tanggung jawab utama dari seorang manajer pada pusat pendapatan adalah penghasilan pendapatan. Yang ketiga ada pusat laba, ini merupakan segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Manajer dievaluasi berdasarkan efisiensi mereka dalam menghasilkan pendapatan dan mengendalikan biayanya. Yang keempat itu ada pusat investasi. Jadi manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Selanjutnya masuk pada perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik itu dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Yang pertama ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban itu adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua, ada akumulasi data. Jadi akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Dan yang ketiga ada pelaporan pertanggungjawaban, yaitu produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Laporan-laporan ini merupakan media lewat mana biaya-biaya itu dikendalikan,
efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan itu dinilai. Selanjutnya, untuk asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban, itu ada 5. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian MBI adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, itu ada struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya itu rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Selanjutnya masuk pada masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban, itu ada 5. Yang pertama ada klasifikasi biaya, yang kedua konflik departemen, yang ketiga keterlambatan pelaporan, yang keempat overloading informasi, dan yang terakhir yang kelima ketergantungan lengkap akan menipu. Baiklah, itu materinya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman semua yang telah membacakan materinya dan mungkin adapun kalian semuanya akan mengerti apa yang disampaikan oleh teman-teman kami dan apabila ada kesalahan maupun kosakata yang kami sampaikan kurang jelas, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.